Welcome to trimester 3 Bumil. Bumil udah persiapan apa aja nih menjelang kelahiran bayi? Wah, banyak banget ya. Kayaknya belum tuh. Halo Bumil, ketemu lagi di channel saya, Bumil Daily. Minggu ini adalah minggu ke-30 kehamilan saya, atau 8 bulan ya, menuju 8 bulan. Nah, ini saya mau sharing bukan pengalaman apa aja yang saya siapkan di semester ketiga ini. Waktu aku hamil anak pertama itu aku jujur sih ya, aku belum begitu matang untuk mempersiapkan persalinan di trimester ketiga. Jadi waktu itu yang lebih aku fokusin perlengkapan bayi, kebutuhan bayi. Jadi kayak hal-hal IMD, ASI eksklusif, terus cara mengejan, dan ilmu-ilmu tentang persalinan normal itu sedikit banget yang aku tahu ya. Kali ini aku mau belajar lagi tentang persiapan persalinan normal nih. Seperti aku mencari tahu tentang informasi cara mengejan yang benar, teknik bernafas yang benar, terus apa aja yang harus disiapkan, dan lain sebagainya. Jadi pas aku melahirkan anak pertama itu memang ada sedikit masalah sih, tapi alhamdulillah akhirnya normal. Nah, dari situ aku berpikir dan mengoreksi lagi sebaiknya apa aja sih yang harus kita persiapkan di trimester ketiga kehamilan ini. Untuk ikut kelas hamil secara langsung itu aku masih belum bisa sih Bumil. Jadi sementara ini aku cari informasi, berbagai informasi itu lewat streaming ya, atau lewat internet gitu. Jadi aku nggak ikut kelas ibu hamil ya. Jadi untuk mencari informasi dan praktek-prakteknya itu biasanya aku dapatkan di vlog atau website mereka yang sudah ahlinya. Ya, jadi gini, lockdown akibat mencegah virus corona aku manfaatin dengan browsing-browsing di internet tentang persalinan normal. Oke, yang pertama yang aku sedang pelajari ini yaitu teknik mengejan. Jadi menurut aku teknik mengejan ini penting banget ya, termasuk salah satu kunci keberhasilannya persalinan normal. Karena riwayat yang udah pernah aku alami, aku di teknik mengejan ini kurang bisa ya. Jadi saat mengeluarin bayi itu kan, bayi aku kebetulan gede banget ya. Jadi aku kendalanya susah mengejan di situ. Yang pertama itu aku salah di teknik mengejan. Seharusnya kita mengejan dari perut ya, tapi kebanyakan ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang baru melahirkan itu mengeluarkan tenaganya itu atau mengejannya itu dari leher. Dan aku inget banget waktu itu bidan nyuruh aku, Bel, dorong dari perut, ngejan dari perut bukan dari leher. Jadi di poin mengejan ini aku masih banyak belajar sih. Di anak pertama ini sih biasanya proses melahirkan akan lebih lama sih biasanya ya, rata-rata Bumil, karena tubuh juga masih kaku atau masih mempersiapkan diri untuk persalinan untuk pertama kalinya ya. Jadi agak lama gitu loh, dan ini wajar sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan di persalinan kedua, anak ketiga, anak keempat itu biasanya akan lebih lancar. Jadi doain aja Bumil ya, semoga persalinan anak kedua ini lancar, sehat, sempurna, selamat, amin, amin, amin. Oke, berikutnya adalah latihan pernafasan yang tepat. Aku masih ingat betul di channelnya Bidan Neni ya, tentang aturan nafas saat melahirkan itu. Jadi aturan nafas melahirkan itu sebenarnya salah satu kunci keberhasilan persalinan normal ya. Gimana kita bisa mengatur nafas saat sakit sebenarnya ya.
Jadi menariknya, kadang kan ibu melahirkan itu kan karena saking sakitnya mereka seperti kayak orang apa ya, teriak-teriak, cakar-cakar kayak gitu, nggak bisa mengontrol emosi dan apalagi mengontrol nafas gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengatur nafas ini akan sedikit meringankan rasa sakit dan mempercepat proses persalinan normal itu sendiri. Nah, waktu anak pertama sendiri sih aku alhamdulillah bisa aku teknik pernafasan, lebih relax ya. Memang sebenarnya boro-boro ya kita lagi sakit terus kita teriak-teriak kayak gitu, rasanya kok malah tenaga keluar 2 kali lipat kayak. Tapi waktu anak pertama itu kendalanya aku memang tidak kuat mengejan karena si bayinya ini emang gede sih, hampir 4 kilo waktu itu. Oke, jadi sedikit cerita waktu aku melahirkan anak pertama itu karena aku tidak kuat mengejan dan proses melahirkannya memang cukup lama. Aku hampir divakum ya, lagi itu hampir dioper ke rumah sakit. Tadi aku kan di bidan. Nah, untung si bidan seniornya ini datang kan dari puskesmas, lalu membantu aku melahirkan. Tekniknya itu seperti didorong ya, perut didorong dan akhirnya aku keluar dan akhirnya normal persalinannya dan anakku keluar secara normal ya, nggak pakai operasi atau nggak pakai vakum kayak gitu, alhamdulillah. Oke, berikutnya senam hamil penting nggak sih? Kalau menurut aku ya, kita mungkin dengar senam hamil itu semacam kelas, terus ada pelatihnya, ada yang ngajarinnya, ada yang ahlinya gitu. Tapi sebenarnya menurut aku senam hamil ini lebih ke apa ya, lebih ke gerakan sehari-hari yang sebenarnya kita udah sering lakukan. Kalau kita ya, kalau kita melakukan dengan benar, contohnya misalkan salah satunya contohnya sholat. Nah, kalau sholat kita gerak-gerakannya itu benar, bagus ya, itu insya Allah menurut aku sama aja kayak senam hamil sih. Karena waktu kita sholat itu beneran ya, efeknya dari punggung belakang waktu kita sujud itu enak banget. Jadi kayak apa ya, kayak nggak bongkok gitu, jadi kayak ya pokoknya rasain aja deh. Mungkin durasinya terlalu singkat ya sholat, jadi kita bisa tambahin sama beberapa sholat sunnah gitu. Dan gerak-gerakan lainnya seperti membungkuk, mengangkat, yang jelas dilakukan dengan benar, step by step ya. Itu biasanya kita ngerasain sendirilah gerakan-gerakan yang paling enak dan paling PW itu seperti apa gitu. Pijat perineum. Sebenarnya ini aku masih belajar sih, dan waktu hamil anak pertama aku belum belajar sama sekali. Jadi Bumil, kita sama-sama belajar aja ya. Bumil juga bisa lihat informasinya tentang pijat perineum di YouTube atau di browsing di blog ya, di informasi kesehatan lainnya. Sama aku pun masih belajar sih kalau pijat ini. Nah, kalau Bunda udah punya buku pink ini wajib banget Bunda. Jangan sekedar baca ya, tapi juga diisi bagian ininya nih. Oke, berikutnya belajar pijat oksitosin dan IMD, terus apalagi ya, belajar gendong bayi baru lahir, belajar belajar memandikan bayi, terus belajar teknik gendong M-shape ya.